Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus pasal 5 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya suka sharing dari bacaan ini. Ada banyak versi pula hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan dari ayat-ayat dalam kisah ini. Namun izinkan saya untuk menyampaikan lagi pesan Tuhan dari kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan ini, yang tentu juga sudah seringkali Anda dengar. Salah satu yang Roh Kudus singkapkan bagi saya yaitu, mengapa banyak orang yang ada di sekitar Yesus tidak mengalami mujizat? Tapi perempuan ini hanya menjamah jubah Yesus lalu beroleh kesembuhan. Saya yakin orang-orang yang ada di sekitar Yesus juga pegang, sentuh, dan jamah jubahnya bila dalam kondisi berdesak-desakan seperti itu. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu tidak mengalami apapun karena mereka merasa sudah terbiasa ada bersama Yesus. Mereka terbiasa menangani Yesus, terbiasa melayani, terbiasa menghandle segala sesuatunya yang berurusan dengan Tuhan atau hal rohani. Dampaknya, mereka tidak lagi mengenali dan memahami pribadi Yesus seutuhnya, tidak lagi mengalami mujizat atau keajaiban Tuhan, karena merasa sudah terbiasa berurusan dengan hal yang rohani. Semua dikerjakan dengan rutinitas, semua berdasarkan pengetahuan dan pemikiran, begini seharusnya mengikut Tuhan, begini seharusnya melayani Tuhan, atau begini seharusnya mengalami mujizat Tuhan. Semua hal rohani hanya berdasarkan analisa dan konsep pengetahuan semata. Perempuan yang sakit pendarahan ini memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia mengejar Yesus yang dia yakini mampu menyembuhkan dan melakukan mujizat bagi hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang mengajarkan bahwa kalau menjamah jubah Yesus akan sembuh dari sakit. Tidak ada. Dia melakukan tindakan iman yang tidak biasa, yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Iman yang dia miliki menerobos segala kemustahilan. Pada posisi yang mana kita saat ini? Apakah kita sebagai orang yang hanya berjalan pada rutinitas agamawi semata, hanya tahu berdoa, baca Alkitab, ke gereja hari Minggu, dan melayani karena tuntutan sebagai orang Kristen semata? Sudah merasa bisa dan mengerti tentang hal rohani, sudah merasa bisa dan biasa menyampaikan firman Tuhan, sudah bisa dan biasa memimpin pujian, sudah bisa dan biasa memimpin doa, sampai kita kehilangan pribadi Tuhan itu sendiri. Atau adakah kita pada posisi seperti perempuan ini? Perempuan ini merasa, saya ini tetap perlu Tuhan. Saya selalu haus dan lapar akan Tuhan. Saya selalu ingin mengalami Tuhan dalam hidup saya. Selalu ingin ditolong oleh Tuhan. Selalu ingin mengalami mujizat Tuhan. Ada seorang teman yang seringkali menyindir saya. Anda khotbah kok isinya tentang mujizat dan kesaksian terus. Terlalu dangkal, kurang wawasan, tidak banyak pengetahuan. Bagi saya, karena saya sering mengalami mujizat, maka saya sharing tentang mujizat Tuhan dalam hidup saya. Makin banyak pula saya alami pertolongan Tuhan, makin banyak pula saya ceritakan tentang pertolongan Tuhan itu pada siapapun dan kapanpun saya ada kesempatan sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan yang saya sampaikan seringkali bukan lahir dari penyelidikan Alkitab yang rumit, namun lebih banyak berasal saat saya ambil waktu untuk sujud di kaki Tuhan dan menerima pesan Tuhan secara khusus. Sesederhana itu yang saya sampaikan.
Saya masih haus dan lapar akan Tuhan. Saya masih mau mengalami pertolongan Tuhan. Sekalipun saya tidak banyak tahu dan tidak bisa banyak menganalisa tentang Tuhan. Saya juga bukan ahli debat atau tidak banyak ngerti isi Alkitab. Tapi saya yakin Dia yang sanggup ubahkan hidup saya. Dia juga yang sanggup menolong saya dan membuat saya makin jatuh cinta pada pribadinya hari demi hari. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, ajari kami untuk setiap hari, untuk kami ini merindukan Engkau, untuk kami ini mencari Engkau, untuk kami ini mengejar Engkau ya Tuhan. Bukan cuma sekedar hanya sebagai rutinitas, hanya karena tuntutan kami beragama Kristen, baik Kristen Protestan ataupun Katolik atau apapun. Tapi karena ini kami rindu ya Tuhan, bertemu Engkau, mengalami Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali hanya ada sebagai orang yang menganalisa tentang Engkau, merasa bisa melayani Engkau, merasa bisa menangani hal-hal rohani, sampai kami kehilangan pribadi-Mu, sampai kami tidak mengalami mujizat bahkan. Tapi kami mau ya Tuhan dalam kehidupan kami, mengalami penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, mengalami keajaiban-Mu, mengalami sifat-sifat-Mu, mengalami kepribadian-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami hanya berjalan sebagai orang Kristen karena berdasarkan hanya tahu saja tentang Engkau. Tapi hari ini kami mau belajar mengalami. Ketika kami mengalami Engkau Tuhan, di situ kami akan diberkati, di situ kami ditolong, di situ kami disembuhkan, di situ kehidupan kami dipulihkan, di situ kehidupan kami diubahkan, di situ hati kami diperbarui. Karena kami melihat dan mengalami sendiri keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya keajaiban Tuhan itu juga kami alami, kami nikmati sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami. Tuhan berkati setiap aktivitas anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga, dalam pelayanan apapun juga yang dikerjakan mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mengalami Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari saya, Yogi Ilharjo dari Mitsbah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.